Welcome to virtual graduation ceremony of Petra 13 Christian Elementary School 2020. Be stronger with God. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Kristen Petra 13, Ibu Nunung Sulistiawati, Sarjana Pendidikan, Magister, Manajemen, beserta Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Kristen Petra 13. Yang terhormat para orang tua wali murid kelas 6 SD Kristen Petra 13, serta anak-anak yang kami kasihi. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah menyertai perjalanan pendidikan anak-anak di SD Kristen Petra 13 ini selama 6 tahun. Sehingga pada saat ini kita dapat menyelenggarakan pelepasan siswa kelas 6 meskipun secara virtual di tahun ajaran 2019-2020. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan Mars Petra.
dipersilahkan duduk. Mari kita bersama-sama mengawali seluruh kegiatan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur atas kasih dan karunia-Mu, sehingga pada hari ini kami dalam keadaan sehat. Terima kasih atas kebaikan Tuhan, sehingga pada hari ini bersama dengan para orang tua dan anak-anak dapat melaksanakan acara pelepasan siswa kelas 6. Keberhasilan yang mereka peroleh saat ini adalah karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Meskipun momen ini tidak dapat kami rayakan secara langsung, namun kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Karena itu, acara ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, anak-anak serta orang tua siswa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mensyukuri berkat penyertaan Tuhan melalui perenungan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta. Kepada Bapak Pendeta, dipersilakan. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai dasar kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menyertai kita. Mari kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, hari ini kami sungguh bersyukur. Tuhan izinkan kami sama-sama bersekutu di tempat ini untuk kami bersama-sama menyatakan sukacita kami karena Tuhan telah membimbing kami dari awal tahun ajaran hingga pada saat ini. Tuhan berikan kami sukacita dan damai sejahtera. Bersama-sama kami ingin merenungkan firman Tuhan juga untuk kami boleh melangkah ke depan, sehingga kami boleh tidak takut untuk menghadapi apa yang ada di hadapan kami, sebab kami bersama-sama dengan Engkau. Tuhan berkati kami dari membaca firman Tuhan kami hingga perenungan kami bersama-sama di tempat ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, para orang tua siswa yang juga dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam surat Roma ayat 8, surat Roma 8 ayat yang 37. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam kesemuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema kita pada saat ini adalah Be Stronger with God. Nah, melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk melihat realita yang ada di depan kita, kenyataan hidup. Kita tahu saat ini kita sedang berada di masa-masa pandemi, coronavirus yang masih ada. Tapi kita boleh bersyukur meskipun di tengah-tengah pandemi ini kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Bagaimana? Dalam masa-masa pandemi ini kita tahu setiap orang, baik orang tua maupun kita sendiri mengalami krisis. Apa itu krisis? Krisis di dalam KBBI itu adalah situasi yang penuh dengan tantangan, situasi yang penuh dengan kesulitan. Namun hal itu tidak menjadi permasalahan di dalam kehidupan kita. Dalam kasus kita, krisis ini kita bisa pahami sebagai waktu pengujian. Nah, di saat kita sedang berada dalam waktu pengujian ini, ketika kita diharapkan menghadapi tantangan itu, tentu kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus menyediakan diri kita untuk menghadapi ujian itu. Kita harus memiliki kemampuan. Kita harus juga memperlengkapi diri kita untuk menghadapi ujian-ujian ini. Nah, menurut zaman
prasejarah kita tahu dalam kehidupan manusia mereka juga menghadapi tantangan. Dalam prasejarah mereka manusia ini melakukan inovasi ya, dalam menghadapi tantangan hidupnya. Mereka berinovasi, membuat senjata, alat-alat untuk berburu pada waktu itu ya. Karena itu alat-alat itu seperti tombak, pedang, pisau, kapak, atau alat-alat berburu yang mereka miliki itu adalah menjadi pegangan kekuatan mereka. Kalau zaman prasejarah dulu mereka berpegang pada alat-alat yang mereka buat. Itu adalah sumber kekuatan mereka, sumber kehidupan mereka. Nah, di dalam dunia spiritualitas mereka sendiri, mereka juga berhadapan dengan kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini. Dan bagaimana mereka menghadapi kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam dunia ini. Nah, pada zaman itu justru mereka bersekutu dengan kuasa-kuasa itu, sebab mereka belum mengenal Tuhan. Mereka mendapatkan kekuatan mereka dari kuasa-kuasa dunia itu sendiri. Ajiman-ajiman, senjata-senjata pusaka, itu adalah menjadi sumber kekuatan mereka. Hal ini jelas juga diceritakan di dalam Alkitab ya, mengenai bagaimana manusia mencari kekuatan untuk melindungi dirinya dengan alat-alat senjata peperangan tadi ataupun dengan ajiman-ajiman. Justru di dalam Alkitab kita juga bisa melihat contoh dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Contohnya adalah Bapak Abraham ya. Tentu anak mengenal siapa Bapak Abraham. Dia berada di tanah Ur-Kasdim, tanah di mana tempat nenek moyang orang-orang yang juga masih hidup dengan kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Mereka menyembah dewa-dewa. Mereka memiliki senjata-senjata pusaka. Nah, Abraham di sini di tengah orang-orang yang demikian, justru dia mau mendengar suara Tuhan. Dia menolak persekutuan dengan kuasa-kuasa itu. Dia menolak menggunakan senjata-senjata itu, yang dengan tuah-tuah itu. Dia justru meninggalkan tanah Ur-Kasdim itu untuk mengikuti kehendak Tuhan. Bapak Abraham mau mendengar suara Tuhan. Dia tahu, dia percaya bahwa dalam Tuhan kekuatannya ada. Di sanalah Bapak Abraham memampukan diri untuk pergi keluar dari tanah Ur-Kasdim menuju tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan. Dalam perjalanan dia juga senantiasa mengandalkan Tuhan. Yang lain yang kita tahu juga Yusuf. Bagaimana Yusuf dalam kehidupannya dia telah mengalami berbagai tantangan, krisis, bahkan dia tidak disenangi oleh saudara-saudaranya, tapi dia tetap berpegang pada Tuhan. Dia tetap memberikan kehidupannya kepada Tuhan sehingga ia bisa melalui segala cobaan itu dan menang bersama-sama dengan Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan juga di sini perjelas bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita tahu sebagai pemenang, orang yang menang itu adalah orang-orang yang lebih kuat dari orang-orang yang lain, orang-orang yang lebih daripada orang lain. Nah, di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa kita adalah orang-orang pemenang. Bagaimana kita bisa menang dalam kehidupan itu? Dalam firman Tuhan ini, itu disebabkan oleh Tuhan mengasihi kita. Kita menjadi menang sebab Tuhan mengasihi kita. Kasih Tuhan itulah yang menjadikan dasar kita menjadi pemenang lebih daripada orang-orang yang ada di dunia ini. Kita memiliki Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, Tuhan yang senantiasa memampukan kita. Nah, ibarat dalam pertandingan kita dalam dunia ini sudah menang mudah. Sebab apa? Sebab Bapa di surga mendukung kita. Ia menguatkan dan memampukan kemampuan kita lebih daripada yang lain. Melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan bahwa Roh Kudus mengajarkan dan menguatkan kita dalam pengajaran akan Kristus Yesus. Dalam itu
untuk semua kita pasti boleh percaya bahwa kita pasti dimenangkan, kita akan pasti dikuatkan, kita pasti akan ditolong, diselamatkan, dan akan mendapatkan mukjizat dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikianlah kehidupan kita meskipun di dalam masa-masa krisis. Kita jangan melupakan Tuhan menyertai kita. Melalui firman Tuhan ini kita boleh dikuatkan. Kalian sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan bimbing dari kelas 1 di SD Kristen Petra 13 ini sampai pada saat ini di masa-masa pelepasan kalian tetap dibimbing Tuhan. Bahkan ketika kalian sudah lepas dari SD Kristen Petra 13 dan melanjutkan ke sekolah-sekolah yang kalian boleh pilih, ingat bahwa Tuhan menyertai kalian dan kalian akan dikuatkan dengan iman yang kalian nyatakan kepada Tuhan di dalam Kristus Yesus. Jadilah kita menjadi anak-anak yang menjadi kuat, lebih kuat, menjadi pemenang di dalam kehidupan ini dan di masa-masa mendatang, sebab Tuhan menyertai kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur di dalam kehidupan kami. Tuhan kembali yakinkan di dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa menguatkan kami. Tuhan menyertai kami, memampukan kami menghadapi berbagai tantangan dan krisis. Kami percaya setiap kami dan keluarga kami Tuhan senantiasa lingkupi di dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami Tuhan mampukan melepaskan kami dari segala mara bahaya, bahkan juga Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kehidupan kami di masa-masa mendatang. Kami percaya Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan senantiasa berikan kami kemampuan ini, dan kami Tuhan diserahkan di dalam kehidupan kami selanjutnya bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama orang-orang baru yang boleh Tuhan tempatkan bagi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami Tuhan sertai, karena Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami, bukan dari dunia tapi dari Engkau saja. Kami serahkan Bapa kehidupan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Brata yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SD Kristen Petra 13 dan dilanjutkan pengumuman siswa berprestasi. Kepada Ibu Nunung, saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua siswa. Selamat pagi anak-anak. Iya, tak terasa ya anak-anak ya, sudah 6 tahun kalian bersama-sama belajar di SD Kristen Petra 13. 1 tahun terakhir kalian bersama Bapak dan Ibu guru yang ada di samping kiri kanan Ibu ini untuk mendidik kalian. Tetapi sampai pertengahan Maret kita sudah tidak bisa langsung bertemu muka, tetapi lewat daring. Gak apa-apa ya anak-anak ya, tetap semangat ya. Nah, sekarang saatnya kita menikmati hasil kerja keras kita. Kita sudah lulus semua, lulus 100% ya. Terima kasih anak-anak untuk kerjasamanya, untuk semangatnya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bekerja sama di dalam menerima WA dari Bapak Ibu guru. Wah, sampai HP-nya lemot ya, sampai harus beli pulsa dan lain sebagainya. Tetapi saat ini kita nyata bahwa kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan tetap ada pada kita semua. Anak-anak, tidak banyak Ibu berpesan, karena selama 6 tahun kalian selalu mendengar
ketika ibu pengumuman di sentral, ketika anak-anak kelas 6 ibu kumpulkan di aula, selalu ibu hanya satu permintaan ibu, lakukan yang terbaik, karena Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anak, bahwa nama Tuhan Yesus kemanapun kalian pergi, jangan mendukakan hati Tuhan. Ketika anak-anak tetap masih di SMP Petra, baik SMP 1, 2, 5 atau bahkan yang dekat di Asitia, namanya ya SMP 6, lakukan yang terbaik. Tetap honesty, respect, responsibility. Ketika kamu melakukan semuanya itu, yakinlah kamu akan berhasil, anak-anak. Baik di dunia pendidikan sampai kamu kuliah, bahkan kelak kamu bekerja, bahkan kamu berumah tangga, bahkan kelak kamu menjadi orang tua. Ini yang di depannya ibu ini banyak yang cucunya ibu loh ya, karena mama papa ada yang jadi muridnya ibu. Kelak kalian juga akan merasakan itu, walaupun yang ngajar mungkin sudah bukan Bu Maria lagi, bukan Bu Era dan Pak Yosef yang tidak bertemu Bu Nunung, tetapi kalian menjadi contoh anak-anak Tuhan yang berhasil, anak-anak Tuhan yang selalu menerapkan firman Tuhan. Satu ayat yang selalu ibu berikan kepada anak-anak, Yakobus 4 ayat 17. Jadi ayo bersama-sama, yang nggak bisa nggak dapat ijazah ya. Ibu sudah janji begitu loh ya. Ya, 1, 2, 3. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seseorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik tetapi tidak melakukan, dia berdosa. Anak-anak, ketika anak-anak tahu mana yang dilakukan baik, tidak dilakukan, itu sudah berdosa ya. Apalagi kalau kita melakukan hal yang tidak baik. Susah dulu ya, memang susah. Ada yang tidak suka ketika kita ingin melakukan yang baik. Ibu kasih satu ayat lagi ya. Apa itu ayatnya? Filipi 4 ayat 13 ya, nanti dilihat. Jadi Tuhan akan selalu menyertai kalian. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Ketika ada gangguan, ingin melakukan hal yang tidak baik, sebut nama Tuhan Yesus, tolong Roh Kudus supaya saya tidak melakukan yang tidak baik. Demikian anak-anak yang bisa ibu berikan. Ibu percaya anak-anak dapat melakukan. Ibu tidak bisa melihat anak-anak sekarang. Bapak ibu guru tidak bisa melihat anak-anak, tidak bisa melindungi. Tetapi satu yang selalu ada beserta anak-anak, Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati anak-anak. Amin. SD Negeri Petra 13 Diberkati. SD Negeri Petra 13 Menjadi berkat. Yes. Action. Oke. Jangan lupa itu ya. Nanti kalau ketemu di jalan boleh nggak seperti itu. Ditunggu-tunggu ya. Siapa ini ya yang menjadi juara umum ini? Yang lalu ada 5 anak yang jalur prestasi dengan nilai kelas 4, 5. Nah sekarang khusus untuk penilaian di kelas 6, ketika ibu jumlah hasilnya mepet-mepet, waduh sampai bingung. Kita cari hasil aslinya, koma-komanya semua dijumlah, ketemu. Anak-anak, ini berkat Tuhan. Bagi yang mendapatkan, tidak usah sombong ya. Bagi yang belum semangat belajar, tidak hanya di SD.
kelak di SMP, di SMA, di perguruan tinggi kalian akan berhasil. Ya, nah Ibu akan bacakan. Juara 3, Dikduk Dikduk Jonathan Wijaya kelas 6B. Sekarang juara 2. Siapa ya juara 2 ini ya? David Sebastian Haryono 6A. Siapa ya juara 1 ini? Melisa Aime Tiffany dari 6C. Ya, selamat ya anak-anak ya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan orang tua siswa kepada Ibu Maria Lolita Francisca akan mewakili sambutan dari orang tua siswa. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Kristen Petra 13 Bu Nunung beserta Wakil Kepala Sekolah Bu Rini dan Bu Rilia. Yang terhormat guru-guru SD Kristen Petra 13 beserta staf. Yang terhormat wali murid SD Kristen Petra 13, khususnya untuk wali murid kelas 6 beserta anak-anakku semua kelas 6 SD Kristen Petra 13. Salam damai sejahtera. Perkenankanlah saya Maria memberikan kata sambutan mewakili orang tua atau wali murid kelas 6 SD Kristen Petra 13. Yang pertama, kami ucapkan selamat untuk murid-murid kelas 6 yang telah berhasil lulus dengan hasil yang memuaskan. Itulah hasil kerja keras kalian selama kalian menempuh jenjang pendidikan sekolah dasar. Pesan kami, janganlah puas dengan apa yang sudah didapat. Tingkatkan prestasi kalian, kejar cita-cita setinggi mungkin. Dan jadilah pribadi remaja yang bertanggung jawab untuk pendidikan untuk diri kalian. Kedua, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru yang telah berpartisipasi dalam proses belajar mengajar di SD Kristen Petra 13 di tempat anak-anak kami menimba ilmu. Pilihan yang tepat bagi kami untuk menitipkan anak-anak kami mendapatkan pendidikan yang terbaik di SD Kristen Petra 13. Kami percaya guru-guru telah memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kami sehingga anak-anak kami bisa menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang berkarakter, menjadi pribadi yang dekat akan Tuhan dan menjadi anak-anak yang berprestasi. Semoga SD Kristen Petra 13 beserta guru dan staf selalu memberikan yang terbaik bagi siswa-siswanya yang masih bersekolah di SD Kristen Petra 13. Dan pesan terakhir kami untuk anak-anak, selamat menempuh di jenjang pendidikan yang lebih tinggi di SMP. Jadilah seorang pribadi remaja yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan terhadap masa depan kalian. Akhir kata, terima kasih, Tuhan memberkati dan damai sejahtera bagi kita semua dan selalu berprestasi untuk anak-anak dan SD Kristen Petra 13. Terima kasih kepada Ibu Mania yang sudah menyampaikan sambutan untuk kita semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan siswa kelas 6 kepada Karlin. Saya persilakan. Selamat siang Bapak Ibu Guru, orang tua murid, dan teman-teman sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga di tengah pandemi ini kita tetap dapat merayakan kelulusan anak kelas 6 tahun ajaran 2014-2020. Di sini saya hendak mewakili seluruh anak kelas 6 untuk berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru atas bimbingannya selama 6 tahun ini di sekolah kita tercinta SD Kristen Petra 13.
Kami berterima kasih karena Bapak dan Ibu Guru sabar dalam membimbing kami dan tidak hanya melatih otak, pikiran, logika, maupun fisik kami, tetapi juga dengan sikap dan karakter kami. Kami mohon maaf jika mungkin selama 6 tahun ini ada sikap kami yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu Guru. Dan mungkin kadang kalian sering pusing ketika melihat tulisan maupun nilai kami. Tapi kalian tak pernah menyerah dengan rela pulang sore, bahkan kadang masih terus mikirin kami ketika sudah sampai di rumah. Sekarang, kami mohon pamit. Kami mohon untuk izin dan restu dari Bapak dan Ibu Guru untuk kami melanjutkan pendidikan kami di jenjang selanjutnya di sekolah pilihan kami masing-masing. Sekali lagi kami sangat berterima kasih atas jasa-jasa kalian pada kami. Kalianlah para pahlawan tak pada jasa bagi negara kita Indonesia, karena kalian telah membimbing kami, para generasi penerus bangsa. Sekian dapat kami sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu Guru. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Baik, Bapak Ibu Guru, anak-anak serta orang tua siswa, kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan siswa. Penampilan siswa yang pertama akan ditampilkan oleh Gracia Mamuti, kelas 6B, yang akan membawakan lagu Himne Guru. Terpujilah wahai Engkau, Ibu Bapa Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa, tanpa tanda jasa. Terpujilah wahai Engkau, Ibu Bapa Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa, tanpa tanda jasa. Selanjutnya kita akan menyaksikan kembali penampilan balet, ya,
Penampilan kali ini akan ditampilkan oleh Giovanni Nadine dari kelas 6C. Berikutnya kita akan menyaksikan penampilan mendongeng. Ya, mendongeng kali ini akan dibawakan oleh Erin Evralia dari kelas 6A. Halo semuanya, hari ini saya akan menceritakan salah satu cerita dari buku ini yang berjudul Angin dan Matahari. Pada suatu hari, jauh di atas langit, terlihat matahari dan angin sedang berdebat tentang siapakah yang lebih kuat di antara mereka. Hai angin, kau kan tidak kelihatan, sedangkan aku bersinar sangat terang. Bagaimana kau bisa berkata kalau kaulah yang lebih kuat daripada aku? Matahari, meskipun aku tidak kelihatan, tetapi semua orang tahu kekuatanku. Aku dapat mendinginkan kepala yang panas. Perahu-perahu juga perlu bantuanku setiap kali mereka berlayar. Anak-anak menyayangiku. Tanpa bantuanku, layang-layang mereka tidak dapat berudara. Alat penggiling jagung juga membutuhkan bantuanku untuk meniupkan kincir angin mereka. Matahari mendengarkan angin hingga angin kehabisan nafas. Lalu, angin, aku juga dapat mengubah langit menjadi warna keemasan kala senja. Aku dapat mengubah langit menjadi biru cerah di siang hari. Karena aku, bunga-bunga tersenyum, binatang menyeringai, dan manusia tertawa ceria. Aku melakukan tugasku tanpa menimbulkan pencemaran dan asap hitam. Apa yang lebih hebat di dunia ini dibandingkan dengan kehangatan dan kebahagiaan yang aku bawa? Tetapi aku kan lebih kuat. Baiklah, bagaimana kalau begini? Apakah kau lihat ada garis cilik di bumi sana? Barang siapa yang dapat melepaskan syalnya daripada garis cilik itu, ialah pemenangnya. Baiklah, aku duluan. Angin mengumpulkan udara di pipinya dan membuka sedikit bibirnya, lalu ia meniupkan udara dengan lembut. Tetapi terlihat si gadis cilik itu malah merapatkan syalnya. Angin mencoba sekali lagi dengan lebih keras. Syal si gadis cilik terlepas
di bawah angin. Tetapi ia mendapatkan syalnya lagi dan langsung merapatkan syalnya lagi. Lalu giliran matahari. Matahari mengintip dari balik awan dan memancarkan kehangatannya. Terlihat si gadis cilik melonggarkan syalnya. Lalu ia lebih terik lagi di langit dan si gadis cilik langsung melepaskan syalnya dan menaruhnya dengan hati-hati. Jadi, pemenang dari lomba ini adalah matahari. Dan pesan dari cerita ini adalah bujukan lembut selalu lebih baik daripada paksaan kasar. Terima kasih. Semua itu luar biasa. Anak-anak beri tepuk tangan dong untuk mereka. Terima kasih. Ya, mari Bapak. Ya, anak-anak, meskipun acara pelepasan siswa kelas 6 hari ini kita lakukan secara virtual, tetapi Bapak Ibu Guru sudah mempersiapkan acara pada hari ini dengan baik, sehingga anak-anak tetap bisa mengikuti prosesi kelulusan. Ya, nantinya Bapak Ibu Guru kelas 6 akan menayangkan prosesi kelulusan wisudawan SD Kristen Petra 13 tahun ajaran 2019-2020. Baik, prosesi kelulusan siswa yang pertama akan dimulai dari kelas 6A, kemudian dilanjutkan kelas 6B dan kelas 6C.
juga Bapak Ibu Guru mau menyaksikan apa yang menjadi pesan, kesan dan dari anak-anak kelas 6. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Anak-anak sudah bersama-sama dengan teman-teman, bersama dengan Bapak Ibu Guru. Nah, apa saja yang menjadi pesan dan kesan dari anak-anak untuk teman-temanmu, untuk Bapak Ibu Guru dan semua yang sudah kalian lakukan? Wow, ini tahun terakhirku di SD. Awal kita bertemu Dengan jabat tangan, namun sekarang kita berpisah Tanpa berpelukan. Rasa ini tidak dapat Diungkapkan dengan kata-kata. Kami hanya bisa mengatakan Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman Karena telah mendukung kami dalam mengikuti lomba basket. Terima kasih juga karena Bapak dan Ibu Guru yang sudah membantu kami membantu mengejar ketertinggalan pelajaran. Guruku, engkau mengajar kami dengan penuh kesabaran. maafkan segala kesalahan yang telah kami perbuat. Selama 6 tahun kami belajar di SD Kristen Petra 13. suka dan duka kami lewati bersama. Namun sekarang tiba waktunya untuk berpisah. kami akan terus berusaha agar kami menjadi orang yang sukses. Kami dengan semangat Belajar dan Akan terus mengembangkan Bakat kami pantang menyerah. Saat perpisahan tiba, kenangan bersama sekolahku Takkan terlupakan. Terima kasih guruku. Tumpahan tinta ilmumu untuk bekal masa depanku. pemenang bukan orang yang tak pernah gagal, Tapi orang yang tak pernah menyerah. akan selalu saya ingat guruku. Kita jaga persahabatan. kami rindu makan bersama teman di kantin. Be strong whatever will be. Selalu menjadi kuat apapun yang terjadi. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Hai guys, tetap semangat ya. Atas semua kenangan indah selama ini di Petra 13. Belajar dan bermain bersama teman adalah saat yang menyenangkan. Perpisahan bukan akhir dari segalanya, melainkan arti dari sebuah pertemuan. selalu ingin bersama. Bertemu dengan pelukan, berpisah tanpa berjabat tangan. Terima kasih teman-teman yang sudah menemani selama 6 tahun. Saya selalu rindu teman-temanku di sekolah. Saya rindu dimarahin Pak Yosef dan guru yang lain mengajar saya Agar dapat disiplin. Saya rindu suasana sekolah dan bermain bersama teman-teman. Petra 13 is the best. Tetap di rumah saja. Aku rindu teman-teman sekolah dan aku rindu suasana sekolah. Rindu bermain pingpong dengan teman-teman. Terima kasih guruku yang tidak pernah lelah mengajariku. Meet my teacher and friend. Berbahagia bersama teman-teman. Belajar lagi di sekolah. Saya kangen dengan guru-guru dan teman-teman. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru. Rindu meja dan kursi kelasku. Kangen makan bakso dan bermain sama teman-teman. Tunggu aku jadi sukses ya. Semoga kita sehat selalu. Sampai jumpa teman-temanku. Kau yang terbaik, guru. Terima kasih guruku. Saya ucapkan terima kasih kepada para guru-guru yang telah mengajar kami selama 6 tahun ini. Terima kasih juga kepada sekolah kami SD Kristen Petra 13 yang telah menemani kami juga selama 6 tahun ini. I miss you so much. Sampai jumpa lagi. Tidak terasa ya kita. Kelas 6 akan lulus. Dan kita berharap Kalian tidak melupakan kami dan semua
kenangan yang telah kita lakukan bersama 6 tahun di SD Kristen Petra 13 adalah pengalaman yang menyenangkan. Ketika istirahat, kita duduk di kantin, makan bakso bersama, memberi sanksi di ruang BK, ke aula untuk latihan, dan kenangan manis lainnya. Terima kasih untuk kepala sekolah kami, Ibu Nunung, Wakil Kepala Sekolah Ibu Rini dan Ibu Lili, Bapak, Ibu Guru, dan jajaran staf yang selama 6 tahun ini telah membantu kami untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik. Maafkan jika selama 6 tahun ini kami ada kesalahan, karena suka usil. kami kangen dimarahi, Kangen ditegur karena teriak-teriak waktu istirahat. dan paling yang kita kangen ini Makan bareng di kantin. terima kasih Karena telah menjadi bagian dari hidup kami. Sekarang izinkanlah kami untuk melanjutkan pendidikan kami Ke jenjang berikutnya. Let's spread our wings and fly. See you on top, guys. Orang hebat menghasilkan karya yang bermutu, tetapi guru hebat melahirkan orang-orang hebat di kemudian hari. Hard work. Terima kasih teman-teman dan guru atas 6 tahunnya. God bless you all. Terima kasih guru. Inspirasi. Untuk para guruku, kalianlah pahlawanku. Petra 13, oke. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Baik, video kesan dan pesan siswa dari kelas 6A, 6B, dan 6C tadi menjadi penutup dari akhir acara pelepasan siswa kelas 6 pada hari ini. Ya, anak-anak, Bapak Ibu Guru serta orang tua siswa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berada di puncak acara pada acara pelepasan hari ini. Kita sudah menyelesaikannya dengan baik dan lancar. Mari kita akan bersama-sama menutupnya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk acara pelepasan virtual siswa kelas 6 hari ini yang boleh berjalan dengan baik dan lancar di tengah-tengah keterbatasan kami saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu selama anak belajar 6 tahun bersama Bapak Ibu Guru dan orang tua di jenjang sekolah dasar. Kami berdoa Tuhan agar Engkau senantiasa menjaga, menyertai anak-anak siswa-siswi kami ketika berada di jenjang berikutnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dari wabah virus corona yang saat ini sedang terjadi Tuhan, agar keadaan bisa segera pulih dan menjadi lebih baik, menjadi normal seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu hari ini. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang mungkin tidak berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada seluruh siswa-siswi kelas 6. Selamat berjuang di jenjang berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap di rumah, dan selalu jaga kesehatan. Semoga hari ini menjadi kenangan yang tak terlupakan dan terindah untuk kita semua. Ya, akhir kata kami mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa
Tuhan Yesus memberkati.